bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. amin, haleluya. Kasih setiamu selama-lamanya bagi kami. Sama-sama kita katakan, Bersyukurlah. haleluya, haleluya. Kita bersyukur. Haleluya, shalom. Shalom, boleh lambaikan tangannya, shalom. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan, saya sangat bersuka cita, saya sangat diberkati sekali berada bersama dengan Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Widi Arif Nugroho, nama KTP-nya. Kalau nama panggung, nama Instagram, nama YouTube. Kalau orang Jakarta bilang Instagram gitu ya. Di sini bilangnya apa? Instagram, kayak saya dari Solo ya. Kotanya Pak Jokowi nyebutnya Instagram aja ya. Namanya Jeremy pakai Y Arief ya. Jadi Mama Songong ada di sini. Oh, sudah saya iklankan. Papa Songongnya saya kelihatan. Ya, itu YouTubers juga dari Labuan Bajo. Jadi saya harap nanti bisa bekerja sama ya. Ada Mama Songong, di sini ada Pastor Singing gitu ya. Jadi pendeta yang bernyanyi. Saya nanti akan bernyanyi juga lagu ciptaan saya Mazmur 23. Saya punya istri 1, anak saya 3. Jadi saya mengembalakan di Gereja Faith Hope Love Surakarta, Iman Pengharapan Kasih. Mari kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya sangat tepat waktu, saya tidak akan mengurangi waktu atau melebihi waktu yang sudah diberikan. Kita akan baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23. Terima kasih Ibu Gembala yang sangat luar biasa. Saya sudah tidak menyanyikan lagu itu mungkin 10 tahun lebih ya. Sama? Atau sering dinyanyikan yang Tuhan Gembalaku itu? Itu zaman saya masih kecil, saya di gereja baptis, itu sering saya nyanyikan ya. Mazmur pasal yang ke-23, saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua dan seterusnya. Saya masih pakai Alkitab versi cetak dan saya berharap nanti pun kalau ada Alkitab di jam tangan, saya tetap pakai Alkitab yang versi cetak. Ya, mari yang bawa Alkitab buka bersama dengan saya, yang tidak boleh dibuka di handphone sucinya atau Android sucinya. Ya, kita akan baca, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Ya mohon kalau pengen ketawa boleh loh ya. Roh itu memberikan sukacita atau di sini dilarang Bapak Gembala. Pak Rudi boleh ya ketawa ya? Boleh loh. Saya enggak tahu kok kayaknya tegang sekali sih. Iya ya, saya akan bacakan ayat yang pertama. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Amin. Ya. Sebelum saya lebih lanjut dan menyanyikan lagu saya Mazmur, putarkan dulu yang 30 detik itu saya perkenalkan istri dan anak-anak saya sekalian promo ini lagu baru saya, cuma 30 detik saya ambil refnya berbahasa Jawa. Ada yang dari Jawa di sini? Ada yang ngerti bahasa Jawa? Bisa lambaikan tangan, 1, 2, 3, 1000, 2000, puji Tuhan. Pasti ngerti lagu ini ya. Bisa yang 30 detik pertama. Jadi temanya, judulnya Sewu Coro. Tuhan tolong izinkan dia menjadi milikku. Kalau Om Didi Kempot almarhum punya 1000 kutho, ini 1000 coro. Aku janji menjadikan dirinya yang terakhir di dalam hidupku. Ya cukup. Lagu Mazmur 23, ya tolong bisa diputarkan. Ini yang bikin orang Bali, namanya Pak Johan. Dan ini pertama kali saya nyanyikan. Yang mau merekam boleh nanti kalau diupload di Instagram, tolong saya di tag. Ya, boleh ditambahi. Terima kasih Tuhan, Kau adalah gembala kami yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun di tiap langkahku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak akan takut, sebab Kau besertaku. Kebajikan, kemurahan mengikutiku selalu. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau gembala yang baik. Tuhan adalah, mari menyanyi bersama, gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dia membaringkan kita. Ia membaringkan aku. Di mana? Yang berumput hijau. Amin. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun di setiap langkahku. Sekalipun
Ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak akan takut, sebab kau besertaku. Kebajikan, kemurahan mengikutiku selalu. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Thank you Lord Jesus. Tuhanlah gembala kita. Saat kita lemah, orang tua bisa meninggalkan, suami istri bisa meninggalkan, sahabat bisa meninggalkan, tetapi hanya Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kita. Masalah boleh ada, ujian boleh ada, percayalah kita punya Tuhan yang menuntun kita dari kemenangan menuju kemenangan. Haleluya, thank you Lord Jesus. Ku berjalan, mari sama-sama, dalam lembah, ku tak akan takut. Lebih kencang lagi, sebab kau besertaku. Kebajikan, kemurahan mengikutiku selalu. Aku akan diam dalam rumah Tuhan. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Yang percaya Yesus gembala kita yang baik, berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus tahu konsep gembala di Israel, konsep gembala zaman Daud menuliskan Mazmur Daud berbeda dengan gembala yang kita kenal pada masa sekarang. Di sini ada gembala domba, gembala kambing ada? Ada enggak? Tolong dijawab, minimal manggut deh. Ada ya? Enggak ada? Ada enggak Pak Rudi? Oh enggak ada ya, pantas. Ya di tempat saya ada gembala domba gitu ya. Nah bedanya kalau gembala domba kita di Indonesia, dombanya berjalan di depan. Betul apa betul? Ya kalau nggak percaya lihat di Google. Nah konsep Tuhan di sini, konsep Mazmur di sini sangat berbeda sekali. Saat Tuhan menuntun kita, itu di sana Tuhan ya nggak ada gembalanya. Tetapi saya mau tunjukkan bahwa di sana Tuhan berjalan di depan kita. Pernah baca ayatnya? Tuhan berperang bagi kita. Tuhan berjalan di depan kita. Pernah nggak sih kita berpikir Tuhan gembalaku yang baik, kita diibaratkan selain domba apa binatang? Komodo. Ya ini Pulau Komodo. Tuhan adalah gembalaku, ya ada ternak komodo gitu ya. Ya jadi nggak tahu kenapa kalau pria-pria yang hidung belang itu disebut buaya, bener enggak? Ya makanya waktu kami mendarat kemarin di Jawa, di Indonesia kan baru viral tentang garangan itu ya. Maksudnya juga semacam orang-orang yang buaya gitu ya. Ini saudaranya garangan, ini komodo gini ya. Tetapi Alkitab berkata domba yang digembalakan. Kenapa domba? Sebab domba adalah binatang yang lemah. Yang setuju katakan amin. Ya, separuh. Sebab domba adalah binatang yang bodoh. Yang setuju katakan Oh, semakin gak ada. Sebab domba adalah binatang yang cukup bodoh. Sampai saya baca salah satu artikel. Domba, salah satu artikel yang saya baca, dia makan banyak rumput sampai perutnya besar sekali. Bukan karena hamil, bukan karena bunting, kalau bahasa untuk binatang enggak apa-apa. Tetapi sampai perutnya besar dan akhirnya dia nggak bisa berdiri, dia jatuh. Empat kakinya ada di atas. Domba begitu bodoh. Dan hewan bodoh yang lain,
Ini tidak ada di Alkitab, itu adalah namanya burung onta. Burung onta itu sangat bodoh sekali. Badannya besar, tinggi, bahkan saya pun bisa menaikinya. Kalau di film-film ada itu yang buat balapan burung onta itu ada orang menaikinya. Tetapi otaknya kecil. Burung onta begitu bodohnya, sehingga pada waktu hujan, dia hujan-hujanan, waktu kebanjiran dia diam saja, tidak menyingkir dan akhirnya dia mati tenggelam. Salah satu kebodohannya Anda bisa cek di Google, kebodohan burung onta gitu ya. Dia kalau ketakutan, dia akan lari menggali tanah, digali dengan paruhnya dan kepalanya dia masuk ke dalam tanah. Dia pikir dia sembunyi. Kepalanya masuk ke dalam tanah, semuanya gelap, dia pikir dia sembunyi, padahal badannya masih di luar. Betapa bodoh? Paham kebodohannya? Iya. Tetapi kadangkala Tuhan izinkan kita menjadi bodoh seperti itu. Bodoh dalam memilih jodoh. Ada yang seperti itu? Ya, makanya ada band menciptakan lagu manusia bodoh. Ya. Ada juga yang wanita harus dimengerti. Karena wanita ingin dimengerti. Kami para pria juga ingin dimengerti guys, gitu ya. Bapak Gembala juga pengen dimengerti guys, gitu ya. Ya itulah. Tetapi kita kadang-kadang bodoh. Memilih berpacaran dengan tidak seiman itu bodoh. Ibu saya menikah dengan orang Hindu. Jadi kalau Anda ada di Instagram saya, ada di situ saya posting raport TK saya. Bayangkan saya keren kayak gini, TK-nya kayak apa ya, makanya follow dulu gitu ya. Jadi iklan. Nama bapak saya adalah I Gusti Agung Ngurah Putu Jelantik. Kemarin sempat lupa, sekarang ingat lagi. Dan beliau menikah tidak seiman pastinya. Dan saya percaya itu semua diizinkan Tuhan, seperti pembahasan saya dengan Bapak Gembala tadi pagi. Semua diizinkan Tuhan, saya ada di dalam kandungan usia 3 bulan dan sudah ditinggal beliau. Jadi sampai detik ini 38 tahun saya tidak pernah ketemu ayah kandung saya. Fotonya nggak ada, apa-apa nggak ada. Satu-satu surat yang saya simpan itu surat cerai secara agama yang mereka dulu anut waktu menikah juga. Ya, doakan saya. Jadi ini punya proyek di Bali. Sebelum saya kesini kemarin minggu saya khotbah di Bali juga. Besok Oktober, jadi bulan depan saya akan buka sekolah musik di Bali. Siapa tahu di Labuan Bajo juga ada yang tertarik, saya akan buka sekolah musik. Renat adalah salah satu murid drum saya, dan saya di sini dimanjakan sekali. Drummernya mana tadi? Namanya siapa kok? Chandra. Drummernya keren sekali itu ya, jadi saya merasa sangat dimanja sekali. Saya sebagai seorang drummer, sudah ngasih les drum 20 tahun lebih, ngelihat drum yang kayak gini itu seperti apa ya, kita melihat pemandangan yang sangat indah, melihat suara yang sangat indah. Sukses selalu Ko Chandra. Ya, saya harap kapan-kapan kita bisa nge-jam bersama, bisa pelayanan bersama bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kadang-kadang kita bodoh. Gembala bisa bodoh? Enggak ada yang berani jawab. Pendeta bisa bodoh? Bisa. Pendeta bisa mengecewakan? Bisa. Majelis bisa mengecewakan? Bisa. Tapi semuanya dalam kontrol Tuhan. Ya. Jadi pelajaran yang pertama, ini kita akan berbicara tentang Mazmur 23 yang khotbah pagi ini, dan yang kedua akan ada pembedaan. Yang di sini AB, yang nanti ibadah raya kedua CDE. Jadi ada 5 hal, yang pagi ini saya bicarakan 2 hal saja. Yang pertama konsep gembala tadi, Tuhan itu ada bersama dengan kita, Tuhan di depan kita, Tuhan menuntun kita, ayatnya bilang apa? Ke air yang tenang. Dan dia menyegarkan jiwa kita. Berbicara tentang menyegarkan jiwa, saya kembali bersemangat ini belum lama Bapak Ibu. Ini bulan apa sih? 9 ya, September ya. Jadi akhir tahun kemarin seharusnya saya berangkat ke Korea, ke Seoul. Ica mana Ica? Kamu yang suka BTS itu di Korea gitu ya. Saya sudah ke Jeju 2 kali, jadi ada namanya Pulau Jeju, itu kayak Indonesia itu Balinya gitu loh ya, pulau wisata. Nah dan di situ tidak membutuhkan visa.
Saya belajar di sana bersama dengan Grassroots Internasional, belajarnya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Berapa jam? 12 jam. Ada salah satu hari yang kami belajar dari pagi sampai lewat jam 12 malam. Pengajarnya semua dari Korea, orang Korea, mereka lulusan Amerika, profesor-profesor, dan diterjemahkan oleh namanya Pak Lee. Pak Lee lama tinggal di Jogja, jadi sudah puluhan tahun juga, jadi fasih berbahasa Indonesia, beliau menerjemahkan. Nah, yang ketiga, saya mau berangkat ke Seoul, ini kan membutuhkan visa Bapak Ibu. Jadi saya sudah beli tiket, tiketnya sudah ada, ternyata saya mempercayakan visanya kepada travel yang dimana istri saya dulu pernah bekerja. Mungkin karena terlambat atau gimana, akhirnya visa enggak turun dan saya enggak berangkat. Ternyata saya kecewa. Padahal kalau Anda lihat postingan saya di Facebook, di Instagram gitu, saya menyangkal. Bahkan kata-kata saya menyangkal. Kok aku kurang kecewa ya? Mestinya aku harus kecewa. Padahal ternyata saya kecewa. Saya memposting how lucky I am gitu ya, betapa beruntungnya aku gitu ya. Dan saya berharap memang masih berangkat gitu ya. Saya berangkat ke Jakarta gitu, ternyata memang tidak bisa berangkat. Jadi intinya saya kecewa dan saya tidak sadar kalau saya kecewa, saya mengalami tawar hati kira-kira setengah tahun. Tahu roti tawar? Beli di itu ya, Indo April ada ya. Saya hati-hati karena ini di-upload di YouTube gitu, jadi Indo April, Alfa Honda gitu ada ya. Roti tawar, roti tidak ada rasanya. Firman Tuhan katakan tawar hati. Dan saya diingatkan oleh rekan, kamu itu kecewa nggak jadi berangkat ke Korea. Nggak jadi berangkat ke Seoulnya, itu Jakartanya kan ibu kota negara. Oh gitu ya, terus selanjutnya saya saya lihat di salah satu video teman saya yang dulu sama-sama di Solo, sama-sama beliau adalah istilahnya manajer kami, suaminya pemain keyboard Pak Daniel lah. Ibu ini Bu Debbie Baasir, pendeta dari Manado juga. Namanya Debbie Baasir, Anda sudah bisa menyimpulkan kan kata Baasir belakangnya. Papahnya adalah Syah Bandar ya, kepala pelabuhan gitu. Ya karena dia percaya Yesus, diusir dan lain sebagainya. Kapan-kapan boleh diundang ke sini, beliau sangat luar biasa, saya sangat diberkati. Beliau berkata di videonya tentang tawar hati. Dan saya sadar, loh Tuhan ternyata aku tawar hati. Pelayanan tetap pelayanan, saya ke Kalimantan pelayanan, tetapi enggak seperti hari ini. Ya, saya merasa itu bukan khotbah saya yang terbaik, itu bukan persiapan saya yang terbaik. Kalau hari ini saya merasa 101% Bapak Ibu. Saya tawar hati, pernah enggak berpikir untuk mengakhiri hidup? Pernah juga. Sudah pelayanan loh Bapak Ibu, saya nulis buku, saya jadi dosen gitu ya. Tapi namanya tawar hati bisa membuat orang menjadi seperti itu. Sebelum dan ternyata teman saya, sahabat saya, Mas Andre dari Boyolali, beliau juga tahu, ngomong, waktu saya ngobrol lah, nggak konseling. Pak aku rasanya gini ya, kok rasanya gini ya. Bahkan saya berusaha mencari konseling di Google, konseling apa, dapat nomor WhatsApp, saya mencoba ternyata diterima oleh istilahnya kayak mesin suara seperti itulah. Intinya nggak jadi. Jadi saya nggak cerita sapa-sapa, saya cuma telepon sahabat saya di Boyolali, terus dia bilang, ya pokoknya tetap kuat, tetap semangat. Terus dia menyimpulkan, berarti corona ini menolong kamu ya? Ya saya pikir benar juga ya. Jadi corona ini waktu sela, kalau kita baca Mazmur itu ada sela. Biasanya sela itu tidak usah dibaca, tetapi itu adalah waktu untuk merenungkan seperti itu. Ya, makanya saya di rumah tidak keluar sama sekali, kami tinggal di gereja, gerejanya cukup kecil, paling muat 70 orang. Jadi karena corona ini saya sampai membuka 3 kali ibadah. Jadi pagi ini ada 2 ibadah dan Sabtu kemarin ada ibadah raya sebelum ibadah Yud Bapak Ibu. Ya saya sampai tidak keluar rumah sama sekali beberapa hari dan itulah waktu sela saya. Ternyata semua itu ada kebaikannya. Ada yang dapat berkat dari corona? Manggut-manggut. Ya, kita jadi tahu. Ada yang guru di sini? Guru-guru? Tunjukkan tanganmu, semangat jadi guru, jangan malu gitu ya. Saya guru gitu ya. Jadi
Gelar saya, STH saya waktu bersama dengan Pak Yusuf itu SPAK sebenarnya. Cuma waktu itu memang semua STH. Dan MPD, saya juga MPDK, sekarang ambil doktor juga sejalur gitu ya. PAK semua. Anda menghargai guru, tahu rasanya guru mendidik murid-murid kita termasuk saya gitu ya. Anak saya kan 3. Kalau ngajar di rumah, sulit apa gampang Bapak Ibu? Sulit apa gampang? Sulit. Manggut atau geleng-geleng boleh ya, saya paham bahasa itu ya. Dan ternyata kemarin di Jakarta atau di mana sampai ibu bunuh anaknya itu? Ada ya? Ada ya, tahu berita itu ya. Gara-gara anaknya enggak bisa belajar, enggak ngerti-ngerti, enggak paham-paham, seorang ibu tega membunuh anaknya. Betul? Yang tahu berita itu manggut-manggut. Oke ya. Apakah harus dikasih mic satu-satu biar jawabannya kenceng gitu ya? Itu terjadi Bapak Ibu, jadi guru itu tidaklah mudah. Kalau bahasa Jawa punya namanya guru. Apa Pak Heru? Kok Pak Heru? Pak Rudi jadi bulu tangkis gitu, saya mulai ngeblank ini ya. Pak Rudi Siswanto, apa guru? Digugu dan ditiru. Hal yang kedua, Tuhan adalah membimbing ke air yang tenang. Dia memberikan damai sejahtera. Kalau di dalam bahasa Yunani ada kata airin gitu ya, damai sejahtera. Pak Yusuf Prasangguyu gitu ya, damai sejahtera itu ya bahasa Yunaninya. Kita perlu semua. Ada orang kaya, ada miliarder, ada triliuner sampai tidak bisa tidur. Anda percaya? Saya percaya. Kita bisa beli ranjang seharga 1 miliar. Ada enggak ranjang seharga 1 miliar Bapak Ibu? Ada enggak tempat tidur seharga 1 miliar? Kasih jawaban dong. Yang saya ada ya, yang saya tahu rekan saya pernah cerita ranjangnya dia 70 juta gitu ya. Tetapi apakah itu bisa memberi tidur yang nyenyak? No. Kapal mewah, yachts gitu. Paling mahal yang Anda tahu berapa? 10 miliar? Pak Yusuf kasih harga paling mahal kapal yang Anda tahu, berapa? 100 miliar ada? Ada ya, manggut-manggut. Kamu suaranya kenceng loh Pak. Apakah belum sarapan? Ada Bapak Ibu. Tetapi apakah itu bisa membuat damai sejahtera? No. Kita bisa beli obat yang sangat mahal, ratusan juta mungkin. Tapi apakah bisa memberi kesembuhan? Tidak. Hanya Tuhanlah yang memberi kesembuhan dalam kehidupan kita. Bagi sakit penyakit kita, bilurnya darahnya lah yang menyembuhkan kita. Jadi pagi hari ini kita belajar 2 hal. Yang pertama, Tuhan membimbing kita. Tuhan berdiri di depan kita, Dia menuntun kita ke air yang tenang, bukan yang menjerumuskan. Yang setuju katakan amin. Orang tua mungkin bisa menjerumuskan. Ada nggak orang tua menjerumuskan? Ada. Waktu saya pelayanan di penjara Bali sebelum ini, saya ketemu dengan seorang ibu yang dijerumuskan oleh orang tuanya. Beliau dari Jawa Barat, masih usia 16 tahun, dijual oleh orang tuanya sendiri. Paham dijual? Ya. Dijadikan, bahasa Alkitab apa sih? Pelacur oleh orang tuanya sendiri. Akhirnya dia pergi, nah perginya keren. Kalau minggat itu kayak gini keren, minggatnya ke Jerman gitu ya. Ya, dia tinggal di Jerman cukup lama, akhirnya kembali lagi dan ketemu saya waktu pelayanan di penjara di Bali. Orang tua bisa menyesatkan, bapak saya dulu bisa meninggalkan saya. Mazmur juga katakan, Daud juga mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi kata firman Tuhan apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Makanya salah satu lagu andalan saya, tak pernah jalan sendiri. Iklan meneh, habis ini saya putarkan ya, Never Walk Alone. Jadi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, Dia membimbing ke air yang tenang dan memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Lagu saya tolong diputarkan tadi yang 5 menit itu ya. Itu lagu saya, tak pernah jalan sendiri. Saya ciptakan di Jombang, di rumahnya Ipung. Jadi mereka pada pesta durian, saya bikin lagu itu. Bisa diputarkan. Pemeran video klipnya adalah anak-anak, 2 anak saya. Waktu itu anak yang ketiga belum ada. Ya. Ini anak saya, pemain drum. Namanya Bertrand.
Jadi waktu teman-temannya TK perpisahan nyanyi Bintang Kecil, ya gitu Dian main drum lagunya Kotak yang beraksi. Hari ini juga biasanya dia pelayanan. Tak pernah jalan sendiri, kau selalu di sisiku. Tiada ku ragu lagi, sebab engkau memberi kemenangan. Yeremia 29 ayat ke-11 menyatakan, Ku tahu rancanganmu yang terbaik dalam hidupku, dan penuh damai sejahtera. Ku yakin tangan kananmu. ya yang sakit itu Billy namanya, anak saya yang kedua. Perhatikan apa yang keluar dari celananya. Ya, fresh from the oven. Ada tempe mendoan. Itu yang bikin video klip Mas Tias namanya dari Cross Studio. Bahkan saya tidak ikut pembuatan video klip ini. Ini pun sebenarnya buat lagu lain, tetapi kok bisa pas durasinya sama lagu saya juga. Temanya juga pas. Tak pernah jalan sendiri, kau selalu di sisiku. Tiada ku ragu lagi, sebab engkau memberi kemenangan. Ku tahu rancanganmu yang terbaik dalam hidupku, dan penuh damai sejahtera. Ku yakin tangan kananmu menuntunku setiap Pura-puranya enggak bisa sekolah. Ya. Kadang masalah kita seperti ini. Selalu ada masalah. Ya. Sampai gemes rasanya. Ya. Iya, sampai gemes gitu rasanya kan. Kuncinya di sini. Dengan kekuatanku, ku tak mampu. Dengan kekuatan kita tidak akan mampu. Tetapi bersama Yesus kita pasti bisa. Yang setuju katakan amin. Namun Bersama Tuhan. tiada mustahil, tiada mustahil. Bersama dengan Tuhan kita tidak pernah berjalan sendiri. Ini kayak sinetron yang ku menangis itu Bapak Ibu ya. Sepatunya jatuh gitu ya. Ya, yang satu ditinggal lagi. Kiss bye. Wah. Jadi kalau zaman dulu sudah ada ku menangis saya kasih itu soundtracknya. Sebab dia menjaga kita. Terima kasih Tuhan. Menjaga setiap langkah hidupku. Tuhan Yesuslah yang sempurna menjaga kita. Menjaga setiap langkah. Musiknya dibikin oleh Pak Andika Prabangkara dari Mix Pro. Pak Andika ini adalah cicitnya pendiri Muhammadiyah. Kalau lihat film Sang Pencerah tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, ini cicitnya. Bundanya beliau melatih paduan suara di gereja. Dan ini beliau yang bikinkan musiknya sangat keren. Kita akan mengakhiri firman Tuhan ini dan nanti setelah ini saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah diberitakan. Kami kembali disadarkan bahwa kami tidak sendiri Tuhan.
kami punya Tuhan Yesus, kami punya Roh Kudus, kami punya kasih Bapa yang selalu menuntun di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah menjadi gembala yang baik, dan ampuni kami semua, hamba-Mu, jemaat Tuhan, kami semua pelayan Tuhan. Kami sadar kami ini domba Tuhan. Kami sadar banyak kebodohan di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami, bimbing kami mau tetap mengikuti Tuhan, mengikuti jalan Tuhan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Gembala, Tuhan memberkati keluarganya, setiap majelis pelayan Tuhan yang ada juga diberkati Tuhan, seluruh jemaat Tuhan diberkati Tuhan, pembangunan di gereja GPDI Bukit Sion di Labuan Bajo ini diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya berkat dan anugerah Tuhan ada atas kami semua. Kita semua yang diberkati Tuhan, mari berkata bersama saya, amin. Tuhan Yesus memberkati, silahkan duduk kembali.